Selanjutnya tentang ilmu sosial dasar, kita lanjut ke pembahasan tentang pemerintahan dan demokrasi. Nah, tentang pemerintahan dan demokrasi kita mengambil unsur yang paling terkecil itu adalah yang pertama desa dan kecamatan. Nah, kita lihat definisinya dulu. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional yang berada di daerah kabupaten. Itu desa. Desa itu atau gampung kalau sebutan di Aceh itu dipimpin oleh kepala desa dengan jangka waktu sampai dengan 5 tahun, kemudian mempunyai perangkat-perangkat desanya. Perangkat desa adalah membantu kepala desa untuk mengurusi masalah pemerintahan atau birokrasi di perdesaan. Nah, desa sendiri menurut buku yang ibu berikan kepada kalian itu mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, desa adalah hinterland atau pemasok bagi kota. Kemudian desa merupakan sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan. Desa merupakan mitra bagi pembangunan kota. Desa sebagai bentuk pemerintah terkecil di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Nah, desa itu adalah unsur pertama atau orang atau siapapun pemenuhan kebutuhan untuk sebuah peradaban, misalnya membangun kota, maka terbentuk awalnya itu adalah dari desa. Nah, di Indonesia biasanya orang-orang desa akan menjadi sebagai pemasok pertanian, pemasok tenaga kerja untuk membantu orang kota, seperti itu biasanya yang terjadi atau faktanya atau fenomenanya di masyarakat Indonesia. Nah, sementara kecamatan itu adalah wilayah administratif Indonesia di bawah kabupaten ataupun kota. Nah, terbentuknya kecamatan itu adalah beberapa kelompok desa yang disatukan di bawah sebuah kecamatan untuk pengurusan administratifnya. Hal ini sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2008 yang ada di Indonesia. Nah, sementara kecamatan ini merupakan unit kerja di bawah kabupaten ataupun kota untuk mengorganisir organisasi desa-desa yang ada di naungan di bawahnya. Nah, ini adalah administratif. Kecamatan ini lebih kepada administrasi desa, seperti itu pada tingkat pertamanya. Sedangkan organisasi desa dan kecamatan, pimpinan, siapa yang dibutuhkan di dalam pembuatan organisasi desa dan kecamatan itu kalian bisa membaca buku yang sudah ibu kirim di dalam grup. Kemudian ada lagi organisasi pemerintahan kita setelah kecamatan. Kemudian ada pemerintahan daerah, yaitu kabupaten kota. Kemudian kabupaten itu di bawah naungan sebuah provinsi. Kemudian ada pemerintahan pusat, seperti itu ya. Jadi di Indonesia struktur pemerintahan dalam dalam mengembangkan sebuah masyarakat atau dalam sebuah negara, yang pertama itu dipimpin, yang tingkat paling terendahnya itu adalah desa, kemudian kecamatan, setelah kecamatan itu adalah kabupaten kota, kemudian adalah provinsi, selanjutnya adalah pemerintahan pusat. Nah, mungkin tidak perlu panjang lebar untuk ibu menjelaskan, mungkin kalau sudah tahu sendiri struktur pemerintahan atau bagian organisasi yang ada di Indonesia dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Untuk kewenangannya itu sendiri itu sudah disebutkan di dalam masing-masing undang-undang. Desa apa pekerjaannya, kecamatan apa yang harus dilakukan. Nah, begitu juga dengan pusat apa yang harus dilakukan. Nah, kita akan melihat kewenangan pusat.
kewenangan pusat itu berpusat kepada dasar Undang-Undang Dasar Negara kita, yaitu UUD 1945. Nah, itu kita bisa mengetahui segala bentuk unsur dalam membentuk sebuah negara itu harus berpusat ke satu arah seperti itu. Nah, pusat yang ada di Indonesia misalnya kita di DKI Jakarta ya, di negara Indonesia kita yang diberi kewenangan khusus untuk menjalankan pemerintahan dari atas sampai kepada struktur desa tersebut. Nah, itu sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, cara berkehidupan sosial masyarakat juga disesuaikan dengan organisasi pemerintahan di masyarakat itu sendiri. Kenapa hal demikian? Karena fakta dan fenomena kebiasaan masyarakat itu akan terbentuk, kehidupan sosial mereka itu akan terbentuk terhadap apa yang dibuatkan oleh lembaga pemerintahan Indonesia. Kita ketahui bahwa sistem pemerintahan kita itu adalah demokrasi. Nah, ciri-ciri demokrasi itu adalah pertama itu adanya pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok serta pergantian pemimpin secara berkala, tertib dan damai. Kemudian yang kedua, berbagai prasarana pendapat umum yaitu pers, televisi dan radio. Yang ketiga, adanya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan yang lebih mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan, yang ada sikap menerima legitimasi dari sistem pemerintahan. Nah, itu sistem masyarakat yang demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ciri-cirinya pemerintahan itu tidak boleh turun-temurun. Tidak semua orang bisa memimpin dari level manapun, tapi ada syarat-syarat yang harus ditentukan oleh undang-undang. Dia tidak boleh terpidana seperti itu ya. Kemudian mempunyai sarana umum di Indonesia, sehingga ketika masyarakat dalam berkehidupan sosial mereka menggunakan sarana umum yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kemudian adanya hak-hak menghargai minoritas dan perorangan, atau lebih Indonesia itu lebih mengutamakan musyawarah. Makanya kita sering melihat di masyarakat kita kalau ada terjadi permasalahan, musyawarah terlebih dahulu diselesaikan secara bersama-sama. Kenapa? Karena ini yang sistem yang dibangun dalam berkehidupan sosial di masyarakat Indonesia. Kemudian kalian dapat melihat budaya demokrasi itu mewujudkan pemerintahan yang demokratis, namun mempunyai budaya demokrasi prinsip-prinsip yang terdiri dari kebebasan. Kebebasan itu ya, dia dengan bebas memilih apa yang dikehendakinya tanpa melawan hukum. Kemudian adanya persamaan, tidak ada perbedaan. Kemudian adanya solidaritas, toleransi, menghormati, dan keadaban. Keadaban itu sesuai dengan agama atau budaya yang dianut dan adat istiadat yang ada pada masyarakat tersebut. Kita bisa melihat jenis-jenis masyarakat ya. Yang pertama itu ada masyarakat madani. Masyarakat madani adalah suatu masyarakat di mana anggota di dalamnya terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda. Misalnya di Indonesia kita berbeda suku, berbeda bangsa, agama, latar belakang, wilayah, bahasa. Nah, kita bisa membentuk sebuah masyarakat yang madani. Yang dimaksud dengan masyarakat madani itu adalah menghargai berbagai jenis perbedaan yang ada, tapi mereka bisa hidup dalam suatu masyarakat dan bisa berkehidupan sosial yang tanpa memandang etnis, agama, dan budaya, kebiasaan, bahasa, tanpa menjelek-jelekkan. Nah, ketika ada masyarakat yang seperti ini dalam hidup dalam keberbedaan, kita bisa menyebut mereka sebagai masyarakat yang madani. Nah, masyarakat madani ini mencerminkan kehidupan masyarakat yang mandiri, cerdas, beradab, sejahtera, memiliki tingkat kemampuan yang tinggi, serta mampu bersikap kritis
peka terhadap kehidupan sosial dan berpartisipasi dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Kenapa? Karena mereka sudah dibangun dari karakter yang berbeda, agama, budaya, bahasa, sehingga terjadi permasalahan-permasalahan sosial. Apa sih permasalahan-permasalahan sosial yang sering terjadi di masyarakat? Misalnya masalah budaya, agama, bahasa, atau kebiasaan atau prinsip hidup, atau kebiasaan masyarakat itu. Nah, itulah masalah-masalah sosial yang sering terjadi. Misalnya ketika kita pergi ke tempat orang lain, kita tidak biasa dengan makanannya, kita tidak terbiasa dengan budayanya, kita tidak terbiasa dengan kebiasaan mereka, maka itu akan menimbulkan sebuah masalah. Misalnya orang Aceh datang ke Medan, misalnya bagi orang Aceh misalnya orang Sunda datang ke Medan, orang Medan kan berbicaranya itu keras, tegas, seperti itu ya. Nah, menurut orang Sunda mungkin itu suatu kemarahan, kebencian, seperti itu ya, keberingasan. Tapi kalau menurut orang Medan itu tidak, itu adalah memang begitu cara mereka berbicara. Nah, ketika latar belakang budaya yang berbeda ini bertemu dalam sebuah masyarakat, maka nanti bisa menjadikan konflik dan menimbulkan masalah-masalah sosial. Nah, untuk mewujudkan masyarakat yang madani, tadi yang masyarakat madani yang terbentuk dari mereka paham dan bisa hidup dengan latar belakang dan budaya agama yang berbeda dari masyarakat itu masing-masing sendiri. Yang pertama itu harus adanya keyakinan. Masyarakatnya itu yakin dulu bahwa mereka bisa mewujudkan masyarakat yang madani. Kemudian kepercayaan, rasa saling percaya yang dalam masyarakat serta pentingnya tumbuhnya masyarakat madani. Mereka percaya dan menghargai ya, tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian persamaan tujuan dan misi, satu hati dan saling bergantung. Nah, maka itu akan bisa membentuk sebuah masyarakat yang madani.